Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita sekalian pada saat ini. Berita Jemaat Minggu 20 Desember 2020. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini di rumah masing-masing, baik secara mandiri maupun berkelompok. Meskipun dalam keadaan serba terbatas ini, kita percaya Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umatnya. Dukung terus channel YouTube GKE Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Liturgi yang kita gunakan pada minggu hari ini adalah liturgi Advent 4, dan pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Marsina Anisinta STH. Bapak Ibu, jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker. Ketika keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, Tuhan menolong dan menjaga kita. Amin. Kita akan mengawali ibadah kita. Shalom. Hari ini kita memasuki pekan terakhir masa raya Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent ini mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala, melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, serta memuji namanya. Kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan yang keempat, patut segenap yang ada. Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus menyertai kamu. Jemaat, silakan duduk kembali.
nas pembimbing bagi kita dalam memasuki Minggu Advent keempat terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Demikian berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita puji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 61. Bait yang pertama hingga yang kedua ada lagu sedap. Kita dimohon untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan dan pelanggaran kita hari lepas hari, dan berserah kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengaku dosa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir, kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri kami sendiri. Dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami, orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus Yesus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Kita mengangkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan yang keempat, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu. Engkau telah membuat kasih yang hidupku. Kiranya kau sendiri penyuruh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Di saat ku terbasuh, Kau membebaskanku. Segala ancaman
Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur pasal 116 ayat 5 sampai ayat 7. Jemaat silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada kesempatan saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan memperlengkapi kami agar hidup kami dapat terus menjalani apa yang baik, menjalani segala sesuatu yang sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Menyerahkan segala kehidupan kami, bahkan pembacaan firman ini, kiranya dapat menjadi pedoman hidup kami untuk melangkah maju di dalam Tuhan. Dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga yang ke-11, di bawah perikop, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum, dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita memasuki minggu Advent keempat.
pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang kami rasakan dalam keseharian hidup kami melewati kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu bagi kehidupan kami. Dan saat ini karena kasih anugerah Tuhanlah, kami dapat merasakan hari yang baru dan diperkenankan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman itu betul-betul mampu kami resapi bahkan lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56 dengan perikop nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi shalom. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada saat ini selalu sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan kita dengan segala pergumulan dan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan kita percaya bahwa sampai hari ini kita diberkati oleh Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa bagi kita. Satu ungkapan puji-pujian, suatu ungkapan sukacita yang lahir dari seorang dara yang bernama Maria. Mengawali perenungan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang satu pribadi. Seorang pemuda, ia adalah seorang yang tidak percaya kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Ia adalah seorang pemuda yang tidak pernah percaya kepada Allah dan suatu hari ia melakukan sebuah perjalanan dengan sebuah kapal. Dan ketika ia berada di kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpa kapal mereka. Sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik dan mulai berdoa. Pemuda itu sendiri tidak pernah berdoa dan tidak tahu bagaimana ia berdoa. Kenapa? Karena ia tidak percaya akan adanya Tuhan. Akan tetapi karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas membuat hati pemuda ini menjadi semakin ketakutan. Ia takut kalau kematian itu datang kepadanya.
Dan pada saat itu ia mulai mendengar orang-orang di sekitarnya mulai berdoa berseru kepada Tuhan. Dan lama-kelamaan hati pemuda ini menjadi goyah. Sejak kecil ia tidak pernah berdoa, tidak tahu bagaimana berdoa. Dan ia tidak pernah percaya kepada Tuhan. Tetapi ganasnya ombak ini membuat ia kehilangan pegangan. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk berdoa. Dan ia berkata demikian di dalam doanya, "Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Ampunilah aku, sucikanlah hatiku yang kotor ini, selamatkanlah aku." Dan setelah ia berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat itu terjadi. Badai itu menjadi berhenti, ombak itu menjadi tenang kembali. Dan pemuda itu begitu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan sejak saat itulah, dari tangan itulah, tercipta sebuah kidung yang sangat indah. Pujian yang berbunyi, ajaib benar anugerah. Amazing Grace. Kidung Jemaat nomor 40. Ini adalah pujian syukur Bapak Ibu Saudara yang keluar dari hati yang terdalam seorang pemuda yang bernama John Newton. Benar Bapak Ibu Saudara bahwa puji-pujian merupakan respon terbaik yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika ia telah memperoleh kebaikan Tuhan. Dan seringkali pujian ini mewakili isi hati seseorang. Pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat rasa kagum. Rasa kagum, keindahan dan penghormatan kepada Tuhan yang telah berkarya di dalam kehidupan seseorang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya, bisa tidak bisa, harus terus memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga sering menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan? Jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dalam keadaan yang baik, bahkan sangat baik, kita bisa memuji Tuhan. Tetapi saat celaka menimpa kita, adakah kita tetap bersyukur dan memuji Allah atas kasih dan kebaikan Allah kepada kita? Ketika keuangan kita krisis, apakah kita juga dapat memuji Allah yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita? Bahkan ketika kita kehilangan harapan dan putus asa, adakah kita juga tetap memuji Dia yang telah mati untuk kita? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56 ini dituliskan sebagai sebuah pujian Maria yang memuji Allah atas karya besar Allah di dalam kehidupan Maria dan bangsanya. Dan dalam perikop ini dikabarkan bahwa Maria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Juru Selamat yang kudus, Anak Allah. Dan itu yang membuat Maria sangat bersukacita. Pada perikop ini Bapak Ibu Saudara pada umumnya dikenal dengan sebutan Kidung Maria. Kenapa disebut sebagai Kidung Maria? Karena oleh kemurahan Allah atas dirinya dan atas bangsanya, Maria yang memperoleh anugerah yang dapat kita lihat dalam ayat sebelumnya, ayat 28, dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, hal ini memperlihatkan betapa berharganya Maria di hadapan Allah. Siapakah Maria sehingga ia dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia? Siapakah Maria? Jelas, itu semua bukan karena kepintaran Maria,
Atau ada hal baik dalam diri Maria yang dapat dipertahankan di hadapan Allah? Bukan. Tetapi itu semua hanya karena kemurahan Allah kepadanya. Maria memperoleh kasih karunia dari Allah, ibu yang akan mengandung dan melahirkan Yesus sebagai juru selamat. Dan inilah yang membuat Maria bisa menaikkan pujian syukurnya kepada Allah atas segala yang boleh Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita lihat bersama jiwa Maria sungguh memuliakan Tuhan dalam ayat yang ke-46. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Karena dari keberadaannya yang sangat hina dan miskin, ia dipilih Tuhan menjadi alat bagi Allah. Ia menjadi ibu bagi Yesus Sang Juru Selamat. Dan dari pujiannya, ia imani pujian itu dalam kehidupannya. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perikop ini mengatakan nyanyian pujian Maria. Jiwa Maria memuliakan Tuhan. Dalam kalimat ini terdapat satu ungkapan syukur yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Ketika jiwaku memuliakan Tuhan, maka itu tidak hanya sekedar nyanyian yang berlalu begitu saja, tetapi satu pujian yang berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi, dan sungguh indah Bapak Ibu, jikalau itu bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, biarlah pula kita juga bisa tetap bersuka cita, memuliakan Tuhan, dan dalam tanda petik bernyanyi apapun keadaan yang kita miliki, apapun keadaan yang kita jalani. Dan saya memberi tema renungan kita hari ini dengan judul tetap bernyanyi meski di tengah pandemi. Kita tahu Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kita tahu pula bahwa di tahun 2020 ini, satu kejadian yang luar biasa terjadi di tengah-tengah bangsa, bahkan di seluruh dunia, bahkan di daerah maju, di negara maju sekalipun. Pandemi virus corona yang terjadi. Ada banyak dampak yang merasakan dampak dari pandemi ini. Ada yang harus kehilangan pekerjaan, mata pencahariannya tidak ada lagi. Mungkin saja pendapatannya pun tidak seperti biasanya. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan kita dibatasi. Harus selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan semua harus kita lakukan, jalani sebagai salah satu bentuk hidup normal yang baru. Nah, dalam keadaan seperti ini, seperti Maria yang bernyanyi karena sukacita yang ia terima. Seperti yang saya katakan, dalam keadaan sukacita mungkin kita bisa bernyanyi, kita bisa memuliakan Allah, kita bisa bersyukur. Tapi bagaimana ketika pergumulan seperti ini kita hadapi, pandemi seperti ini ada di hadapan kita? Tetap mampukah kita bernyanyi, bersyukur, dan bersukacita kepada Allah? Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kita kembali menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita selama ini. Mengapa? Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu di luar kekuatan manusia. Mari kita belajar menghitung berkat Tuhan yang kita terima selama ini. Malukah kita karena kita kurang memuji Tuhan, kurang bersyukur, kita cenderung bersungut-sungut atau bahkan meragukan kebaikan Tuhan? Mari kita menghitung seberapa banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Teristimewa, ingatkanlah kami untuk selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, memelihara jiwa raga kami. Dan biarlah dalam segala pergumulan tantangan hidup kami tetap merasakan bahwa Tuhan selalu setia dalam hidup kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Sebagaimana Maria selalu bersuka cita dan memuliakan Tuhan, biarlah kami pun sebagai pribadi yang diberkati Tuhan, selalu mengingat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti, mengingatkan kami, menguatkan kami, selalu bersyukur kepadamu. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Dan saat ini Bapa, umat Tuhan yang percaya, boleh memasuki minggu Adventus yang keempat. Kiranya kami semakin dikuatkan, selalu melihat kebaikan Tuhan, menjadikan kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami berdoa menaikkan syafaat kami bagi gereja-gereja Tuhan. Teristimewa Gereja Kalimantan Evangelis, dan secara khusus pula bagi gereja kami di tempat ini, Gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan berkati dan sertailah gereja kami menjadi tempat bagi kami bersama untuk memuliakan Tuhan, mencari Tuhan, melaksanakan persekutuan bersama, melaksanakan tugas panggilan gereja bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berkatilah segala bentuk pelayanan, strategi pelayanan yang diberikan di tempat ini, yang dirancangkan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun bentuk pelayanan yang diberikan, biar itu semua boleh Tuhan berkati dan Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang dalam masa proses penyembuhan, pemulihan maupun pengobatan. Tuhan selalu jamah hidup mereka, berikanlah mujizat kesembuhan dalam hidup mereka, agar mereka selalu melihat kebaikan Tuhan melewati kesehatan yang Tuhan kembali berikan. Berkatilah jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka. Berkati jemaat Tuhan dengan segala persoalan hidup, Tuhan juga memberi kekuatan dan pertolongan. Bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini, karena pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, Bapa juga yang selalu memberi berkat anugerah kehidupan dan mengingatkan mereka bahwa hidup mereka hanya karena belas kasihan dan anugerah yang datang dari Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Pendeta, vikaris, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan segala apapun yang menjadi pelayanan mereka dimanapun berada. Tangan Tuhan selalu menolong, menyertai, dan memperlengkapi tiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, agar mereka melayani dalam sukacita. Berkatilah bangsa negara kami, persoalan yang dihadapi bangsa negara ini. Tuhan juga tolong dan topang keberadaan bangsa negara ini. Tuhan berkati pemimpin yang ada, presiden beserta dengan jajaran para menteri kerja, bahkan seluruh pemimpin di tiap daerah sampai ke pelosok pedalaman desa. Tuhan menolong, memelihara, memberkati, dan pakailah mereka sebagai pemimpin yang betul-betul dapat mengayomi seluruh masyarakat
dari kota sampai ke pelosok pedalaman desa. Dan biarlah melewati mereka, seluruh masyarakat boleh merasakan keadilan sosial yang merata, damai sejahtera, yang selalu dirasakan oleh seluruh umat Tuhan, masyarakat, lintas agama, bahasa, suku, budaya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan pula pandemi yang terjadi saat ini yang dihadapi bangsa negara ini. Biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu, kami boleh saling bahu-membahu untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Mampukanlah kami masyarakatmu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami berada. Ketika kami pergi keluar dari rumah kami, melaksanakan aktivitas kami di luar rumah, mampukan kami pula mentaati segala protokol kesehatan yang ada. Agar kami boleh terhindar dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Dan kami boleh terus melakukan aktivitas kami karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah secara virtual saat ini, maupun jemaat Tuhan yang belum berkesempatan untuk beribadah secara virtual. Tuhan menyertai hidup mereka, memberkati keluarga Kristen Tuhan di tempat ini, memberkati anak-anak kami, pekerjaan, rumah tangga kami, orang-orang yang kami cintai, kami kasihi, yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Tuhan selalu menjaga, memelihara hidup mereka siang dan malam dalam segala keadaan. Inilah doa kami Bapa, doa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman kita, dan diakhiri dengan menyanyi Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terlebih dalam kehidupan kami meskipun pada saat ini kami tidak dapat beribadah dalam rumah Tuhan di gedung gereja, namun kami percaya di rumah kami masing-masing. Tuhan selalu hadir, selalu ada, bahkan kami bersyukur tiap hari hidup kami. Tuhan memberikan kami berkat, memberikan kami kesehatan, dan pada saat ini, dalam ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat dipergunakan untuk melayani sesama kami,
Terlebih di dalam Tuhan kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah kepunyaan Tuhan. Dan kiranya kehidupan kami dapat berkenan bagi Tuhan untuk menjalani apa yang baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan di tiap-tiap hari. Tuhan memperlengkapi kami, memberkati keluarga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki dapat kami kelola dengan baik di dalam nama-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama hingga yang kedua, Kandang Domba Itu Rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok juru selamatku. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.